Selamat sore. Jadi kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan sebuah aplikasi pemantauan gizi balita berbasis mobile yang kami namai Si Gizi. Jadi sebelum kami memulai, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama itu ada Rangga Ali Fareja, yang kedua Prayer Ezekiel Levi Sitepu, lalu ada Tama Hagana Perangin-Angin, Ivan Daniel Siite, diri saya sendiri, dan yang terakhir ada Fajar Prawira Pasaribu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang filosofi logo. Jadi logo Sigizi mewujudkan filosofi dukungan dan kolaborasi yang peduli dalam membangun fondasi gizi optimal untuk tumbuh kembang bayi. Dua cap tangan berwarna oranye dan biru yang saling bertautan melambangkan kemitraan dan bimbingan dalam menyediakan nutrisi esensial, memastikan keseimbangan dan vitalitas sejak dini dengan pendekatan yang ramah dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi Indonesia yang masih menghadapi masalah gizi balita menurut Global Nutrition Report tahun 2023. Stunting di angka 21,6%, wasting di angka 7,7%, underweight di angka 17,1%. Itu dikarenakan kurangnya pemantauan gizi yang efektif, terbatasnya akses informasi, pemantauan saat ini masih manual. Eh, Lalu ada masalah yang dihadapi, yaitu orang tua kesulitan memahami data pertumbuhan. Yang kedua, sulit melakukan deteksi dini masalah gizi. Jadi solusi eh, yang harus dihadapi adalah teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan gizi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada penggunaan warna. Penggunaan warna di sini kami menggunakan eh, fokus kepada banyak biru yang memberikan kesan profesionalisme, kepercayaan, dan ketenangan yang sering dikaitkan dengan sektor kesehatan. Lalu kami juga menggunakan banyak warna putih yang menciptakan kesan bersih, modern, dan minimalis. Lalu menggunakan orange untuk menyorot informasi penting misalnya grafik, berat badan, aksi login, dan icon yang memberikan sentuhan energi dan perhatian. Lalu menggunakan warna hijau pada chat yang digunakan untuk chat bubble sebagai kontras visual dan membedakan antara pesan pengguna dan pesan lawan bicara. Lalu ada abu-abu yang digunakan untuk teks sekunder, latar belakang elemen, dan yang untuk menciptakan hierarki visual tanpa terlalu mencolok. Lalu ada penggunaan font. Jenis-jenis font di sini kami menggunakan font Manrop. Manrop inilah sebuah font jenis sans serif modern. Kami gunakan karena karakternya bersih dan sangat mudah dibaca di berbagai ukuran dan perangkat. Kami juga menjaga konsistensi untuk terus menggunakan format drop ini untuk judul, subjudul, dan teks di seluruh aplikasi agar menciptakan pengalaman visual yang harmonis dan profesional. Hierarki tipografinya juga kami fokuskan seperti ukuran dan bobot font Manrop ini yang kami buat bervariasi secara strategis untuk menciptakan hierarki informasi yang jelas. Misalnya judulnya lebih besar dan tebal daripada teks isi, judul lebih besar, lalu subjudul, lalu isinya yang sangat membantu pengguna memindai informasi dengan cepat dan mudah memindahkan elemen penting. Lalu juga ada poin keterbacaan yang mana Manrop ini penerapannya kami buat dengan cermat pada ukuran yang tepat untuk memastikan keterbacaan yang sangat baik di layar perangkat mobile bahkan untuk teks yang lebih kecil. Lalu kita masuk ke prototipe aplikasi Sigizi. Untuk elemen login
Udah register di sini kami di sini ada eh, mengisi email dan password dan ada tombol login dan paling bawah ini ada tulisannya belum punya akun. Kalau belum punya akun silakan daftar dulu dan kita masuk ke halaman daftar. Dan di daftar ini ada masukkan data diri Anda seperti nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password dan daftar. Yang paling bawah lagi, kalau sudah punya akun, saya akan login lagi. Next. Untuk halaman homepage orang tua, eh, di sini kami ada area placeholder atas untuk judul, nama pengguna, atau pesan selamat datang. Kartu informasi utama seperti sebuah kartu besar di tengah kemungkinan menampilkan ringkasan data penting atau profil misalnya seperti ringkasan profil anak. Jika modul atau kartu cepat, jika kartu kecil di bawahnya bisa berupa pintasan ke fitur-fitur penting, misalnya tambah anak, riwayat, atau informasi singkat lainnya. Ada konten utama bawah, sebuah kartu besar di bagian paling bawah yang dapat menampung daftar, grafik perkembangan atau feed informasi. Dan navigasi bawah itu ada homepage, konsultasi, dan akun. Menampilkan placeholder untuk login, terdapat bidang input untuk kredensial seperti email dan kata sandi, tombol aksi utama login di bagian utama, dan tautan lupa kata sandi atau daftar. Nah, next. Lalu bisa kita lihat pada homepage pertama, di sini ada fitur tambah anak. Jika kita mengklik fitur tambah anak ini, kita bisa masuk ke fitur tambah anaknya. Di sini terdapat form untuk menambah data dari anak, di mana kita bisa mengunggah foto anak, kita bisa mengisi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, apakah anak lahir prematur, berat badan saat lahir, tinggi badan, dan lingkar kepala. Di sini kami menggunakan indikator label yang jelas dan spesifik, seperti masukkan berat badan sekarang, masukkan tinggi badan sekarang, apakah anak Anda lahir prematur atau tidak, yang sangat membantu pengguna dalam mengisi form ini. Kami juga menggunakan radio button untuk jenis kelamin dan status prematur yang mengurangi pengetikan oleh pengguna. Kami juga menggunakan ikon familiar seperti ikon kamera untuk unggah foto, dan kami buat ini dengan berwarna biru yang berarti bisa diklik, yang mensyaratkan bahwa pengguna dapat mengklik eh, fitur ini. Kami Setelah itu, jika pengguna telah selesai mengisi datanya dan mengklik simpan, maka pengguna akan dibawa kembali ke homepage utama dengan tampilan data anak yang telah dimasukkan. Bisa kita lihat di sini pada sebelah kanan, kita bisa melihat graf. Jika kita mengklik berat, akan ada feedback yang termasuk dalam aspek HCI, di mana jika kita mengklik berat akan muncul data grafik anak kita dan muncul juga data grafik dari WHO sebagai perbandingan kesehatan dari anak kita dan standar dari WHO. Jika kita mengklik tinggi akan muncul juga grafiknya tinggi, dan jika kita mengklik lingkar kepala akan muncul grafik lingkar kepala. Di sini juga kita bisa melihat eh, umur, kita bisa memilih pada bulan grafik berapa yang bisa kita lihat. Kita juga bisa mengedit data dan menambah data jika kita ingin mengedit grafik ini. Lalu kita masuk ke page konsultasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke page konsultasi.
Di sini yang kiri ditampilkan profil-profil dokter eh, yang akan di mana kita bisa memilih dokter mana yang kita ingin melakukan konsultasi. Nah, di situ ada terdapat 4 profil dokter dan jika diklik hubungi, maka sebelum menghubungi kita ditampilkan detail dari profil dokter tersebut. Dia ada alumni di mana, praktik di mana, dan ada nomor STR-nya. Dan di bawah itu juga ada eh, bar di mana kita bisa kembali ke home dan bisa melihat akun kita. Dan di profil dokter itu juga terdapat panah kiri supaya kita bisa setelah selesai melihat profil dokter yang ini, kita bisa melihat profil dokter yang lain. Jadi kita bisa memilih dokter mana yang lebih cocok untuk kita berkonsultasi. Next. Next. Oke, selanjutnya tadi jika kita mengklik hubungi, setelah menampilkan detail profil dari si dokter, kita bisa langsung kita diarahkan langsung ke chat dengan si dokter. Nah, di situ chat dari kita diberi warna hijau supaya lebih mudah untuk mengetahui bahwa itu dari kita, dan yang warna putih itu balasan dari si dokter. Nah, di yang bagian bawah ada tombol kayak chat itu ada ditampilkan riwayat chat kita dengan dokter-dokter yang sudah pernah berkomunikasi dengan kita sebelumnya. Nah, jadi aspek HCI dari riwayat dari chat konsultasi dan profil konsultasi tadi itu ada efisiensi dan readability. Jadi gimana tadi navigasinya jelas dan tombol hubungi itu langsung tersedia di halaman profil dokter. Itu meminimalisir langkah untuk memulai konsultasi dengan dokter. Lalu readability atau keterbacaan. Ini kami menggunakan font yang cukup besar dengan kontras tinggi, yaitu putih, untuk membantu keterbacaan. Dan chat yang menggunakan balon teks dengan warna berbeda untuk lebih menjelaskan mana pesan dari dokter dan dari pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya halaman utama dokter. Jadi halaman dokter ini untuk memantau gizi balita. Terdapat yang dapat kita lihat jadwal konsultasi minggu ini terdapat 2 anak. Adapun profil bayi, lengkap bayinya, adapun nama bayi seperti Fajar Prawira, ada umur bayi 7 bulan, berat bayi 25 kg, tinggi bayi 40 cm, dan lingkar kepala bayi 15 cm. Jadi ketika kita mengklik lihat data ini terdapat, jadi langsung ke grafik yang ada yang terdapat grafik tersebut. Kita dapat melihat grafik dengan mengklik lihat data. Jadi aspek HCI yang kita dapat hierarki informasi dan keterbacaan yang baik. Terdapat adapun umpan balik yang efektif seperti yang terdapat kita lihat hubungi orang tua. Itu akan ke halaman konsultasi ke orang tuanya. Next, adapun akun itu terdapat profil dokter. Next. Jadi pada halaman profil terdapat foto profil si dokter, nama, email. Jadi aspek HCI pada halaman profil ini menekankan hierarki informasi yang jelas dan keterbacaan melalui tata letak bersih dan penggunaan ruang putih efektif. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.